bagaimana tindakan bidan untuk seorang ibu hamil untuk mempersiapkan persalinannya? Oke, baik. Di sini tindakan seorang bidan terhadap ibu yang misalnya akan melakukan persalinannya itu, di mana seorang bidan harus melakukan pendekatan, edukasi, penyuluhan, dan bisa juga Kak, kayak ini bidan itu melakukan bagaimana ya, penyuluhan terhadap ini ibu yang akan mempersiapkan persalinan. Kalau bisa juga dia melakukan penyuluhan atau pendekatannya itu secara langsung, kayak dia akan mengunjungi dia punya rumahnya ibu-ibu hamil. Misalnya di dalam satu desa itu ada beberapa ibu hamil, jadi bidan itu harus mengetahui data dari ibu hamil tersebut. Nah, setelah itu dia akan melakukan pendekatan dengan cara dia mengunjungi rumah-rumah tersebut dan bertanya bertanya kepada mereka itu apa saja yang sudah dipersiapkan untuk dia punya persalinan. Karena terkadang juga ada beberapa ibu hamil juga terkadang juga kurang mampu untuk melakukan persalinannya mereka gitu. Jadi di situ bidan wajib, dan memang tugasnya bidan itu harus bertanya apa saja yang dia sudah ibu hamil sendiri yang sudah siapkan. Contohnya itu dari perlengkapan bayi. Yang pertama itu ada baju dari bayi, begitu baju bayi, terus bagaimana dia punya ekonominya, begitu. Dari itu ekonomi juga kan. Dari ekonominya kita bisa menentukan apakah ini ibu hamil ini mampu atau tidak. Ya, memang di situ tidak akan seorang bidan tuh tidak boleh membedakan dari latar belakang. Tapi seorang bidan juga wajib tahu apa saja persiapannya mereka. Ini tuh pertanyaan yang ini tuh bukan di mana tuh seorang ibu hamil tuh merasa tertekan ya. Kalau misalnya ditanya, wajib itu ibu hamil tuh harus jawab apa saja yang dia tuh ada keluhan. Misalnya ibu keluhannya saya nih saya punya emosional tuh sekarang tuh sangat terganggu, mungkin karena usia kehamilan saya juga begitu. Dan bagaimana juga dengan mentalnya. Nah, ibu hamil juga harus jawab ini kesehatan mental saya sekarang gini-gini, moodnya itu kadang naik turun begitu dengan semua orang gitu. Dan persiapannya itu terkait dengan nama dari calon bayi, terus juga ini baju dari seorang bayi. Karena terkadang juga menurut dari beberapa pengalaman sebelumnya itu ada juga seorang ibu hamil itu pada saat dia persalinan itu tidak menyiapkan baju dari seorang bayi. Nah, pada saat itu juga ini ibu hamil juga, maksudnya ibu yang sudah melahirkan itu kayak mereka bingung. Aduh, bagaimana sudah ya, kenapa sudah saya punya bayi ini tidak memiliki baju gitu. Karena padahal mereka belum mempersiapkan itu. Jadi tugas dari seorang bidan ini di mana dia harus melakukan pendekatan apa saja yang dia harus siapkan untuk persalinan. Karena juga dari persiapan itu juga ibu hamil tuh harus mempersiapkan dia punya nama. Karena sekarang juga pemerintah itu ada program yang dimana tuh seorang bayi tuh setelah lahir tuh dia harus bukan harus ya, kayak dia kan sudah mempersiapkan dia punya akte yang gitu pemerintah sekarang. Jadinya seorang ibu hamil tuh memang harus mempersiapkannya itu dari awal, memang namanya siapa gitu. Karena sekarang pemerintah itu sudah sangat bagus sekali gitu. Jadi kita sebagai seorang bidan itu harus melakukan pendekatan apapun itu. Dan bagaimana gejala-gejala ini ibu hamil. Nah, terkadang juga ibu hamil itu banyak mengalami pendarahan. Pendarahan tuh yang dimana itu karena juga ada beberapa faktor ya pendarahan ini, bukan karena dari satu faktor saja. Karena banyak, mungkin karena dia itu jalan kan ada juga jalan yang batu-batuan, dan itu juga mungkin dia sering melewati jalan-jalan seperti itu, dengan motor, dengan jalan-jalan yang rusak, dan itu juga akan mengakibatkan beberapa pendarahan gitu. Nah, karena seperti yang kita ketahui itu pendarahan pada saat melahirkan itu sangat-sangat bukan hal yang biasa saja ya. Kebanyakan juga angka kematian ibu itu naik gara-gara ini pendarahan juga. Nah, pendarahan ini tuh konsekuensinya itu sangat besar dan akan menyebabkan kematian terhadap ibu hamil gitu.
Jadi tugas dari seorang bidan itu apa saja gitu ya, penyakit apa saja gitu. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda penyakit sebelum dia persalinan, nah dari situ ibu hamil itu Kak. Nah dari situ tindakan bidan itu menyarankan kepada ibu hamil, berbicaralah dengan baik terhadap ibu hamil tersebut. Nah kalau pada saat persalinan itu, kalau memang ada penyakit yang penyakit terhadap ibu hamil itu yang memangnya melahirkannya itu tidak bisa di puskesmas, dia itu harus pergi ke rumah sakit. Nah kita harus mengecek apa saja penyakit yang ada begitu, apakah masih bisa ditangani di puskesmas pada saat melahirkan nanti atau tidak. Dari situlah itu salah satu juga tindakan bidan itu harus melakukan pendekatan terhadap ibu hamil gitu. Karena fasilitas di rumah sakit itu sangat-sangat memungkinkan. Bukan memungkinkan, kayak dia harus melengkapi gitu. Karena seperti yang kita ketahui itu di puskesmas itu jarang ada fasilitas yang memadai begitu. Beda kalau di rumah sakit kan ini dia punya fasilitas kan sangat-sangat memadai. Jadi untuk keselamatannya ibu hamil juga terjamin gitu. Nah, adapun tindakan lain dari seorang bidan untuk melakukan persiapan persalinan itu dukungan terhadap emosional. Nah, ini juga sangat sering terjadi di kalangan bukan di kalangan ya, kayak di ibu hamil. Nah, kenapa hal ini terjadi itu juga gara-gara mungkin dari keluarganya itu tidak ada dukungan. Jadi dia punya emosional tuh kayak sangat tinggi dan itu akan menyebabkan nanti itu seorang ibu hamil tuh hipertensi. Dimana kalau sudah kalau ibu hamil sudah hipertensi itu sangat-sangat bahaya dan itu sebagai salah satu tanda-tanda bahaya sebelum dia melahirkan. Gitu. Penyebab dari emosional ini juga kadang-kadang juga dia hidup di lingkungan yang penuh problem, dimana di lingkungan tersebut tuh terlalu banyak problem, di dia punya keluarga juga, di dia punya suami juga tidak ada dukungan, atau dari keluarganya suami, keluarganya dia sendiri pun kadang-kadang juga tidak adanya dukungan gitu. Itu juga sering terjadi di seseorang yang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu pernikahan yang tidak diinginkan ya, itu juga sering terjadi. Nah dari situ itu tugasnya seorang bidan itu harus melakukan pendekatan terhadap tersebut, tanya apa saja yang terjadi, apa saja penyebabnya begitu. Sebagai bidan nanti itu dia harus mampu untuk berdiskusi terhadap keluarganya tersebut, bahwa kita tuh harus saling mengerti ya, bagaimana karena seorang ibu hamil ini tuh emosionalnya tuh sangat-sangat sangat-sangat tinggi. Jadi kalau misalnya ada nanti permasalahan sedikit itu, jadi dia punya darah tuh naik dan itu akan menyebabkan hipertensi. Dari situ seorang bidan harus melakukan pendekatan, harus membuat dia kayak tidak merasa tertekan. Jadi seorang bidan juga jangan kayak membuat dia tertekan. Sudahlah dia tertekan dari dia punya ini keluarga, dia juga tertekan di puskesmas, dan seorang bidan itu tidak boleh begitu. Dia harus meminimalisirkan. Jadi dia harus memaksimalkan, kalau dia punya mental harus bagus, yang begitu-begitu. Terus ada lagi persiapan yang lain itu ada di emosional itu juga tadi termasuk di mentalnya dia juga, bagaimana mentalnya dia dan fisiknya dia juga untuk melakukan persalinan itu bagaimana. Jadi di persiapan di persalinan ini itu sangat-sangat penting, itu utamanya itu juga adalah fisik. Jadi kalau misalnya fisiknya itu nanti lemah pada saat persalinan, itu akan mengakibatkan bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, angka kematian ibu itu rentan jadinya. Kalau misalnya kita punya fisik itu tidak fit gitu. Apalagi kalau misalnya kita melakukan operasi sesar begitu kan. Jadi seorang bidan itu harus melakukan edukasi terhadap dia, bagaimana ibu punya fisik itu bagaimana, dan dari fisik itu juga kita harus mengonsumsi makanan bergizi terhadap ibu hamil. Maksudnya kayak kita memberikan contoh atau kita anjurkan makanan-makanan bergizi seperti apa. Contohnya itu yang rentan sekarang itu karena protein yang paling tinggi itu sekarang itu bukan hanya daging tetapi ada yaitu ikan. Jadi ikan ini adalah dia punya protein terhadap ibu hamil maupun terhadap bayi, maksudnya bayi yang selesai dia punya masa nifas tuh, di masa nifasnya itu bayi itu sangat-sangat penting juga ya. Terkadang juga ada juga orang yang bilang kalau makan
nanti kalau makan ini ikan nanti asinya juga bau. Sepertinya itu tidak ya. Jadi ikan ini sangat membantu dia punya pertumbuhan dan perkembangan di janin gitu. Dan untuk kita punya badan juga ya memang harus membutuhkan makanan-makanan yang bergizi dan penuh serat ya. Contohnya itu kayak kalau misalnya ekonominya tidak mampu, jadi tindakan bidan itu harus menganjurkan makanan yang bergizi tetapi ekonominya itu minimalis.